Oke, kali ini kita akan sedikit mereview tentang lensa yang cukup sering aku gunakan, lensa kamera DSLR, yaitu Tokina TX11 16 mm f/28 Pro DX. Ini merupakan salah satu lensa Tokina untuk kamera DSLR crop sensor ya, yang masih dijual sampai sekarang di Indonesia, meskipun sebenarnya udah digantikan sama Tokina 11 16 yang Pro DX2 yang memiliki internal motor. Nah, lensa ini bisa dibilang ultrawide ya, karena memang cukup lebar ketika digunakan. Nah, biasanya yang suka pakai ini tuh yang suka foto landscape sama arsitektur, dan ini cukup populer karena harganya cukup bersaing dengan versi originalnya teman yang merek lain untuk yang jangkauan 11 16. Kemudian juga kualitasnya juga gak jelek-jelek amat dibandingkan versi Nikonnya gitu. Jadi lensa ini cukup populer, terutama di kalangan ya fotografer ataupun penyuka foto yang suka foto landscape maupun arsitektur. Dan tapi ya selera aja sebenarnya. Masih banyak yang lebih suka pakai versi yang Nikon yang 10-24 mm, karena Tokina nggak punya yang 10-24 mm, adanya yang terbaru itu 10-20 mm, dan juga yang 11-16 versi DX2 yang sudah ada internal motornya. Nah, ini belum. Nah, lensa ini sekilas cukup berat, material juga kelihatan nggak plastik banget gitu. Terus di sini ada keterangannya, ada ring fokusnya nih 11 sampai fokus lainnya juga ada, refokusnya juga ada. Kemudian untuk manual fokusnya dan autofokusnya modelnya di Kokang. Nah, modelnya di Kokang yang seperti ini. Nah, agak aneh ya kalau misalnya yang biasa pakai lensa Nikon. Jadi ini ada versi untuk yang Tokina, ada yang versi untuk Nikon, ada yang versi untuk Canon, dan juga ada versi untuk Sony. Kalau yang untuk Nikon sedikit lebih mahal dibandingkan yang versi untuk Canon dan Sony. Nggak tahu kenapa, mungkin karena mekanismenya ya lebih ribet mungkin ya. Ini biasanya dijual dengan harga barunya itu sekitar 5,5 sampai 6 juta di Indonesia. Kalau masih ada ya kalau sekarang. Aku belum cek lagi. Dan dia belum dilengkapi motor fokus pada internal lensanya, jadi butuh body kamera DSLR yang APS-C atau crop sensor yang sudah punya internal motor fokus di bodinya. Jadi dia nggak, kalau misalnya di kamera SLR yang belum ada motor fokusnya, dia nggak bisa autofocus tapi manual fokus. Kalau mau autofocus ya beli yang versi DX2 atau yang sedikit lebih lebar versi Tokina 10-20 mm f/28 DX. Aku sendiri ini beli second ya, beli second. Jadi buat belajaran sih waktu itu udah berapa tahun ya, udah hampir 3 tahun ya, sekitar 3 tahun lah aku beli lensa ini, dan masih cukup awet sampai sekarang. Cuman memang hasilnya itu menurutku kurang tajam dibandingkan yang pernah nyoba Nikon AFS 10-24 mm. Hasilnya nggak setajam itu dibandingkan yang ini ya. Jadi ya agak ini sih kurang sedikit tajamnya, mungkin karena ini aku beli bekas ya. Kalau beli baru mungkin nggak tahu, tapi udah lumayan sebenarnya. Kalau ya nggak terlalu lihat detail banget, cuma kalau untuk udah long exposure nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya pakai shutter speed yang cukup tinggi ini kelihatan banget. Terus paket penjualannya itu ada ini hoodnya,
Nah di hoodnya itu lumayan unik, jadi dia ada kayak bludrunya gitu, bahan suede-nya halus, jadi debu bisa nempelnya di sini biasanya. Oke, terus juga ada rear capnya, juga ada front capnya. Nah, dia pakai filter, bisa pasang filter yang nempel ya, yang di sini tuh ukurannya, misalnya ini aku punya ND1000 itu yang 77 mm, dipasang di sini dengan pas. Atau kalau yang pakai internal filter yang kotak-kotak itu bisa tempel di sini pakai holder ya. Jadi lumayan sebenarnya. Tapi dengan harga segini menurutku ini lumayan sih hasilnya. Kalau mau yang nggak terlalu lebar mungkin bisa pertimbangkan yang 12-24 mm, ataupun yang lebih lebar lagi ya, yang punyanya Nikon 10-24 mm. Ini ada yang versi Tokina 12-24 mm ya. Ada juga yang lebih lebar lagi, jadinya fish eye. Aku agak kurang nyaman kalau pakai fish eye, jadi ya lebih suka ini, makanya akhirnya ambil itu. Jadi sampai sekarang masih aku pakai di Nikon D7100 ku. Ini nah, kalau pasang kayak gini terus, oh sorry, ini recapnya, ini recap ke sini. Blade-nya aku kurang tahu ada berapa di dalam, cuman kayaknya sih nggak cuma satu, makanya dia berat. Nah, bagian lensanya tuh nggak nonjol di sini, mungkin bisa kelihatan ya. Salah satu ciri khas kalau misalnya dia lumayan lebar. Biasanya kalau yang fisheye bisa lebih melengkung lagi lensanya bagian depan, kaca pengamannya. Terus dia juga ada metering, dan yang paling aku suka dia ada infinity. Nah itu ada infinity-nya, jadi dia bisa apa namanya, bisa fokus ke, kalau kita misalnya butuh hasil dimana semua area itu fokus dalam kondisi autofocus di body, ini jadi bisa fokus semua. Misalnya kan kalau kita motret orang rame-rame gitu kan, di dalam ruangan yang sempit, ini kepake banget. Jadi apa namanya, kita bisa fokus ke semua wajahnya mereka. Kalau misalnya 20 orang deh, kalau beberapa lensa kan kalau dibuat autofocus, dia karena nggak punya yang mode infinity ini, jadinya hanya fokus ke beberapa orang. Kalau ini bisa fokus ke semuanya, meskipun menurutku fokusnya masih kurang tajam dibandingkan versi Nikon 10-24 yang pernah aku coba gitu. Nah ini juga kalau dipasang di ini bentuknya lumayan keren ya. Kalau dipasang di Nikon, misalnya ini di 7100. Nah, jadi lumayan sih, kelihatan cukup keren. Cuman ini terasa berat ya, merasa lumayan berat. Jadi bukan gede, merasa lumayan berat. Nah, kalau misalnya ini di autofocusing, diperhatiin ya, kalau ini di autofocusing, dia bisa muter, meteringnya muter, dia nyesuaiin autofocusing. Nah itu fungsi autofocusnya ketika dia dipasang di body Nikon yang ada internal motornya. Kalau kayak Nikon 3200, 3300 sampai yang 5200 atau terbaru 5500, 600 ya kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi. Nah itu dia nggak bisa autofocus di sini. Kalau mau autofocus ya beli yang versi DX2 atau yang versi 10-20 mm yang punya Tokina. Dan untuk harga yang lebih murah dari Nikon dan dengan lihat hasilnya, ini lensa lumayan banget, jadi cukup worth it lah, makanya akhirnya aku beli. Dan sampai sekarang belum aku jual karena aku pikir hasilnya lumayan. Nanti deh kalau udah mau upgrade beli yang Nikon yang versi
ya lah. Kalau ada rezeki ya. Cuman sementara ini aku cukup pakai ini, jadi masih masih aku pakai sampai sekarang. Nanti di sini aku tampilin hasil fotonya yang udah diedit pakai Lightroom, tapi ya belum, nggak apa namanya, bukan yang masih mentah, tapi udah diedit Lightroom, baik yang ulang exposure maupun yang arsitektur. Oke, itu aja sih eh, review lensa Tokina 11-16 f/28 mm DX. Yang pertama, eh, ini review pertama tentang kameraku. Tentang gear yang gue pakai buat hunting biasanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di review selanjutnya.